Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 5 Teknik Informatika 7. Di sini kami membuat program tentang wake product. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Navalema Mentiwalo. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini adalah sebuah program C++ yang digunakan untuk melakukan analisis keputusan berdasarkan metode Wake Product Model atau WPM. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan kriteria dan bobot untuk beberapa alternatif atau restoran dan kemudian menghitung vektor preferensi untuk alternatif tersebut. Program ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penggunaan library dan deklarasi fungsi. Dalam kode pertama, kami menggunakan include IOStream. IOStream adalah pustaka yang digunakan untuk input dan output dalam bahasa pemrograman C++. Ini berisi definisi objek dan fungsi yang digunakan untuk membaca dari keyboard input dan menampilkan ke layar output. Selanjutnya yang kedua, include math.h. adalah pustaka yang digunakan untuk operasi matematika dalam bahasa pemrograman C++. Pustaka ini mencakup berbagai fungsi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi seperti perhitungan akar kuadrat, logaritma, trigonometri, pemangkatan, dan sebagainya. Selanjutnya fungsi bar. Fungsi ini hanya dapat digunakan untuk mencetak pesan yang berisi daftar kriteria restoran seperti kualitas makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak. Fungsi bar dideklarasikan yang bertujuan untuk menampilkan pesan yang menjelaskan kriteria restoran. Selanjutnya fungsi main. Program utama dimulai dengan fungsi main, di dalamnya beberapa variabel dan array, yaitu UC sampai UC1 sampai 5 dan isi 1 sampai 5. Dideklarasikan untuk menyimpan nilai kriteria dari beberapa alternatif restoran serta variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, fungsi bar dipanggil untuk menampilkan pesan tentang kriteria restoran. Saya Muhammad Syarif Rida bin Smith dari kelas 5T7 dengan NIM 210248086, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang program Wake Product. Di sini untuk yang selanjutnya ada input nilai kriteria. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai kriteria untuk 3 alternatif restoran. Berikut ini ada restoran yang pertama, yaitu Nike Restoran. Di sini nilai kriteria C1-nya adalah 42. Kemudian C2-nya ada 66. Selanjutnya C3 60. C5 2.35. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai kriteria untuk Amin Restoran. Untuk C1-nya ada di 50, C2 di 90, C3 7, dan C4 60. Kemudian C5 1.421. Selanjutnya ada nilai kriteria untuk restoran. C1-nya di 63, C2 di 91,5, C3 ada di 65, C4 80, dan C5 2.585.
Ya, setelah kita memasukkan nilai kriteria untuk 3 alternatif restoran, maka kita akan diminta untuk menentukan bobotnya. Kita klik saja Y di sini, kemudian kita enter. Kemudian pengguna akan diminta untuk memasukkan bobot untuk di setiap kriteria. Dan bobot yang diminta di sini untuk C1-nya ada 5, C2 ada 3, C3 4, C4 4, C5 2. Ya, setelah kita memasukkan nilai bobot W, program akan menghitung bobot relatif W1 sampai dengan W5 berdasarkan bobot kriteria yang dimasukkan pengguna tadi. Di sini kita memasukkan bobot kriteria C1 5, C2 3, C3 4, C4 4, dan C5 2. Bobot relatif ini akan dihitung dengan membagi bobot kriteria masing-masing oleh jumlah bobot. Kemudian di sini program akan menampilkan tabel yang berisi nilai kriteria dari 3 alternatif restoran. Selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan vektor S. Di sini untuk menentukan nilai vektor S, kita ketik saja Y dan kita enter. Kemudian program akan menghitung nilai vektor S, S1 sampai dengan S3 untuk masing-masing alternatif menggunakan rumus matematika yang melibatkan eksponen dan bobot relatif. Vektor S ini adalah representasi dari seberapa baik alternatif tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Renaldi Kiven Bororing, NIM 210241882. Dan saat ini saya akan melanjutkan program. Di sini yang pertama untuk menentukan vektor S. Program menampilkan nilai vektor S untuk masing-masing alternatif. Ini membantu pengguna melihat seberapa baik setiap alternatif performa dalam hal kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini perhitungan vektor preferensi. Program menghitung nilai vektor preferensi ada F1, F2, dan F3 untuk masing-masing alternatif berdasarkan nilai vektor S. Vektor preferensi memberikan informasi tentang alternatif mana yang lebih disukai berdasarkan preferensi pengguna. Untuk menampilkan nilai vektor preferensi di sini, menampilkan nilai vektor preferensi untuk masing-masing alternatif sehingga pengguna dapat melihat alternatif yang lebih mendekati preferensinya. Program ini membantu pengguna dalam melakukan analisis keputusan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan preferensi kriteria yang mereka masukkan. Hasil akhir dari program ini adalah vektor preferensi yang menunjukkan sejauh mana setiap alternatif cocok dengan preferensi pengguna. Kita akan menjalankan programnya. Nah, dia akan seperti ini. Untuk silakan input untuk kriteria untuk restoran. Sini yang pertama kita masukkan 42, yang kedua 66, yang ketiga 60, yang C4 itu 75, dan C5 2.35, dan kedua itu Amin restoran. Untuk C1 kita masukkan nilai 50, baru untuk C2 itu 90,
Dan untuk C3 72, C4 60, dan C5 itu 1.421. Dan terakhir itu EP restoran. Di sini kita masukkan untuk C1 63, dan C2 itu 91.5, C3 65, dan untuk C4 80, dan terakhir itu C5 2.585. Oke, kita enter ya, gunakan bobot. Silakan input bobot W. Di sini kita masukkan 5 C1, yang kedua 3 C2, yang ketiga 4 C3, yang keempat itu C4 lagi, yang kelima dan terakhir 2. Nah, di sini dia menghitung C1 sampai C5. Silakan ketik ya untuk menentukan vektor ya. Nah, di sini dia sudah menentukan nilai vektor S yang sudah saya jelaskan tadi, dan silakan ketik ya untuk menentukan vektor dan dengan preferensi. Nah, ini dia akan menentukan nilai vektor F1, F2 dan F3. Sampai di sini program kita. Terima kasih.